Aku wis telat iki buat bantu-bantu di UMKM nasi kaleng milik Pak Trisila. Wah, jangan sampai ketahuan nih, Lur. Wis, aman, Lur. Pak Trisila ndak ada. Santai. Bapak udah datang toh, Pak? Aku kok baru datang? Iya, Pak. Jam berapa ini? Sama kayak kemarin, Pak. Ya kamu. Ngapain terlambat? Wah, ini matahari belum keluar, Pak. Ah, Masih pagi. Ini jamnya kelewatan, ini masih jamnya rusak. nggak ada kamu. Kayak di Jakarta aja matahari nggak kelihatan. Bener, Pak. Itu masih matahari belum keluar. Terus udara juga macet, Pak. Udah itu ditunggu teman-teman. Bantu angkat-angkat ya. Ada bawang, ada daging segala macam. Ya, Pak, Pak, Pak. Lur, nasi kaleng kok namanya instan? Nasi kok instan? Zaman modern gini memang ada-ada yo inovasi yang makin memudahkan hidup kita. Nanti kita intip yo Lur cara pembuatannya. Tapi sebelumnya aku harus bantu-bantu angkat bahan pelengkap untuk lauk pauknya dulu Lur. Ada berapa kalung Mas Haru? 15, Pak. Ya, bawang putih 15 kalung, makasih ya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Ya, ini ada kentang dibawa ke ruang masak. Saya pakai masker sama kos tangan dulu, Pak ya. Sebelum masuk ke ruang masak dan sterilisasi, kita harus menggunakan masker dan sarung tangan sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan di sini, Lur. Sebetulnya sih harus pakai penutup kepala juga, tapi kan aku sudah pakai penutup kepala sendiri. Jadi aku pun setiap hari steril, Lur. Bu, ada yang saya bantu lagi, Bu? Oke. Bahan-bahan yang akan dimasak pertama-tama diolah terlebih dahulu sebelum dibumbui, Lur. Seperti kentang ini, setelah dipotong dadu, kentang lalu digoreng hingga setengah matang. Dul, kalau kentangnya udah beres semua, tolong angkatin daging ini ke sana. Oh iya, Bu. Iya, makasih. Sedangkan dagingnya sebelum dimasak, sebelumnya sudah direbus dengan bumbu dan rempah terlebih dahulu, Lur. Mbak, dagingnya yang udah dipotong tak taruh ke sana ya? Oh iya, Dul, bawa aja ke sana, Dul. Kalau sudah matang dan agak dingin, daging kemudian dipotong kecil-kecil untuk dicampurkan bersama beras dan bahan lainnya, Lur. Disinilah, Lur, tempat pengemasan nasi kalengnya. Beras ditakar menggunakan gelas ukur seperti ini, lalu ditambahkan dengan daging serta kentang yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, tuangkan kuah bumbu ke dalam kaleng. Selain untuk mematangkan nasi, kuah juga tentunya berperan untuk menambah cita rasa, Lur. Kaleng kemudian ditutup hingga rapat sebelum dimasak. Nah, kalau sudah penuh begini, bisa langsung diproses, Lur. Dalam alat inilah nantinya proses memasak dan sterilisasi akan berlangsung. Keseluruhan proses memakan waktu cukup lama, Lur, sekitar 4 jam. Nasi-nasi kaleng ini biasanya akan didistribusikan kepada korban bencana alam, Lur. Karena sudah matang, nasi bisa segera langsung disantap di tempat atau bisa juga dipanaskan terlebih dahulu. Ini, Dul, tolong antarin ke Mbak Indah. Semuanya ya? Semuanya? Iya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Dul. Iya, Pak.
Lur, lagi pengen ngemil ndak? Kalau iya, bisa nih dicatat resepnya Mbak Indah. Mbak Indah lagi mau buat kudapan dari nasi kalengan, Lur. Namanya Fada nasi kaleng. Itu loh, cemilan khas India sana. Bahan yang disiapkan sih irisan bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, dan daun bawang, Lur. Terus Mbak Indah juga memarut jahe untuk campuran isiannya nanti, Lur. Mbak Indah, Ya? disuruh nganter nasi kaleng, Pak. Oh ya, sama itu minta tolong dibuka terus ditumbukin ya, Dul. Semua, Mbak? Secukupnya aja. Oh iya, Pak. Karena mau dibuat jadi fada, kayak harus ditembuk sampai lembut nih. Aku harus sekuat tenaga dia kalau gini. Walah, lebay. Cuma numbuk nasi kok dul. Wah, saiki di sini pasti berlimpah, Lur. Lawong ada karbohidrat dari nasi dan kentang, ada protein dari daging dan beragam vitamin dari bumbu dan rempah. Terus bikin saus jamur. Oh iya nih. Tak bikin dulu ya, Pak ya. Ya. Mbak Indah menyuruh aku buat masak sayur jamure, Lur. Wah, iki kesenangan aku. Panaskan margarinnya dulu ya, Lur. Jangan gunakan minyak agar rasa gurih daripada saus lebih keluar, Lur. Nah, kalau margarin sudah panas, tumis bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang. Jika sudah layu, masukkan jamur kupingnya, Lur. Aduk hingga rata, lalu tuangkan susu. Resep ini cukup unik loh, Lur. Soalnya yang digunakan Mbak Indah adalah jamur kuping. Padahal biasanya yang digunakan untuk saus jamur adalah jenis jamur kancing yo. Tapi aku ndak heran, soalnya daerah Wonosobo dan Banjarnegara memang terkenal dengan olahan-olahan jamur kupingnya sih, Lur. Nah, biar makin yummy harus diberikan tambahan keju yang berlimpah nih. Mbak Indah tahu aja aku penggemar keju. Biar wong deso, lidahku wong londo toh. Jangan lupa tambahkan garam serta lada. Lalu agar saus mengental, taburkan tepung maizena dan aduk hingga saus tidak lagi menggumpal dan mateng. Sambil menungguku, Mbak Indah meneruskan membuat adonan fadanya. Campurkan tumbukan nasi dengan jahe, garam dan gula, yogurt, serta jinten. Ndak lupa, selanjutnya agar rekat, Mbak Indah menambahkan tepung terigu. Kemudian uleni semua bahan hingga kalis dan tercampur rata. Mbak Indah kemudian mengambil adonan sedikit demi sedikit, lalu dibentuk menyerupai donat. Lucu ya, Lur, pasti hasilnya gemes iki. Sambil memanaskan minyak, Mbak Indah menyiapkan lapisan luar untuk adonan. Lumuri adonan dengan telur, lalu lapisi lagi dengan tepung roti. Kemudian goreng dalam minyak panas. Ulangi hingga semua adonan habis ya, Lur. Ingat, ketika digoreng, pastikan api tidak terlalu besar. Lalu bolak-balik adonan agar semua bagian matang merata, Lur. Wah, iki ndak ada lawan, bentuknya cantik.
Aromane menggugah selera lur. Pasti rasanya enak tenan. Nul, ini pada nasi kalengnya boleh dicicipin? Wah, katanya enak nih. Iya dong. Wah, kombinasi nasi daging yang lembut dengan garingnya tepung roti memang juara. Apalagi ada sensasi pedas dan gurihnya saus jamur. Ini yang dinamakan nikmatnya hasil kreativitas dan inovasi dari kearifan lokal toh lur. Jos gandos pokoknya. Ada yang nganggur gak yo? Sini, bantuin aku cari kayu bakar. Rencanane kayu bakar iki mau dijadikan bahan bakar untuk masak. Seperti ini, wis cukup banyak iki. Tinggal dibawa pulang aja yo. Dul, sini Dul, Ya bang. bantuin saya. Taruh dulu suluhnya. Ada yang bisa saya bantu bang? Ini kita manen pala. Oh, panen buah pala. Iya, panen buah pala. Ayo, saya bantu. Prinsipku, kalau membantu orang nggak boleh setengah-setengah lur. Makanya aku siap siaga. Kecil kalau cuma ngambil buah pala, ya toh lur. Tanaman pala berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Sejak dulu, buah pala memang dikenal sebagai salah satu primadona rempah-rempah. Sampai-sampai jadi bahan incaran para penjajah zaman dulu yo. Sekarang tanaman pala sudah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Untuk mendapatkan buah pala, aku harus memanjat pohonnya. Lumayan nih lur, pohon pala bisa tumbuh sampai ketinggian 20 meter. Dalam setahun, pohon pala bisa dipanen 3 kali. Biasanya panennya pada awal hujan, pertengahan, dan akhir musim hujan. Kalau hasil terbaiknya di awal musim hujan lur. Aku nggak boleh salah ambil. Aku harus pilih buah pala yang sudah kekuningan. Jadi buah yang masih muda bisa terus tumbuh dan dipanen lagi. Buah pala yang jatuh dari pohon juga masih bisa dimanfaatkan. Semuanya harus dikumpulkan yo. Dul, sini Dul, udah cukup kayaknya. Udah banyak kan? Udah. Ayo kita pulang. Buah pala nggak bisa langsung dikonsumsi lur, harus diproses dulu supaya lebih aman makannya. Sekarang kupas buah pala, lalu pisahkan buah dan bijinya. Selanjutnya daging buah pala dicuci. Setelah bersih langsung dipotong dadu. Katanya buah pala yang bersifat antibakteri, anti jamur dan anti radang, kuwi jelas uapi untuk tubuh kita lur. Dul, ini kayaknya udah banyak. Tolong kasihin ke Tela. Oh, ya kan? Iya. Iya. Ini kulit palanya udah dipotong-potong lah. Oh iya, makasih ya, Dul. Ya. Kebanyakan buah pala dijadikan minuman atau manisan. Kalau yang ini mau dijadikan caponata, Sicilia, Italia. Wah iki, aku belum pernah nyobain.
Aku harus sabar nunggu sampai jadi ki. Mulai dengan mencincang bawang putihnya, Lur. Cabai merahnya dipotong-potong juga. Lanjut, mengiris bawang merah, bawang bombay, tomat, terong, dan seledri. Sekarang bikin adonan rotinya yo. Bahannya tepung terigu, garam, ragi roti, dan air. Aduk sampai rata. Tambahkan mentega, lalu aduk lagi sampai jadi adonan kalis. Biar lebih cantik, bisa ditambah pewarna makanan yang aman dikonsumsi, Lur. Wis beres semua iki, tinggal dimasak wae. Tumis terong dan seledri dengan minyak zaitun. Oseng terus sampai terong dan seledri cukup layu. Selanjutnya, tambahkan potongan bawang merah, bawang bombay, tomat, dan cabai merah. Masukkan juga buah palanya yo. Biar lebih nikmat, tambahkan cuka apel, kismis, dan garam secukupnya. Aduk lagi sampai semuanya benar-benar mateng. Kalau untuk roti, cukup dipanggang wae adonannya. Tunggu sekitar setengah jam sampai roti mateng. Sudah jadi caponata khas Italia dengan campuran palanya, Lur. Wah, dari aromanya bener-bener minta dihabisin sendirian iki. Langsung kita santap wae yo. Aku mau niruin cara makan caponata ala orang Sisilia sana, Lur. Roti ini dijadikan sendok untuk caponata. Jadi bisa langsung dimakan semua gini. Rada canggung makannya, tapi gak usah dipikir. Sing penting rasane caponata pala iki juara banget. Dijamin nagih kalau sudah nyobain. Wah, Bu Pin dan Mbak Wana membuat kue putu mayang dari kulit pisang Ambon. Sepertinya menarik. Bu, Ya. dapat dandang baru, Bu. Bagus, Ndul, untuk ngukus nanti kulit pisang untuk kue ya. Oh ya, Bu. Ini kan kulit pisang buat kue, dikukus langsung ditumbuk. Oh ya, Bu. Ya. Ya. Wah, pas banget yo. Dandangnya bisa langsung dipakai. Oke, Bu. Ini langsung tak kukus ya. Mbak Wana membuat adonan dari tepung beras dan sedikit garam. Kalau mau diwarnai, bisa pakai rebusan bayam atau daun suji untuk warna hijaunya. Untuk warna merah, dari buah naga dan wortel untuk pewarna oranye. Tugasku mengukus kupis alias kulit pisang. Supaya lebih gampang, dikukus dulu ya. Oh iya, numbuknya harus sampai halus. Jadi lebih gampang tercampur adonan.
Setelah adonan merata, tinggal dimasak sambil diaduk. Ingat yo, jangan sampai berhenti mengaduknya. Kalau adonannya sudah mengental seperti ini, bisa diangkat dan siap dicetak. Adonan dicetak di atas daun pisang supaya putu mayang tidak lengket pada dandak. Besarnya ukuran kue putu mayang sesuai selera saja. Selanjutnya, kue dikukus. Lur, aku dapat tugas ambil durian nih. Sengaja nggak nunggu duriannya jatuh dari pohon, karena durian yang mau ku ambil adalah yang masih mentah. Daging durian yang masih mentah tentu saja kurang enak dimakan langsung. Tapi kalau dimasak jadi sayur, baru nikmat, Lur. Begitulah kata warga Dusun Cisempu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Di sini warganya biasa mengolah daging durian yang mentah menjadi gulai. Warga di sini menyebutnya gulai kadu. Karena dalam bahasa Sunda, durian dikenal dengan nama kadu. Oh iya, pohon durian bisa berbuah setelah 10 tahun masa tanam, Lur. Sekali berbuah bisa sampai puluhan banyaknya dengan berat 2-5 kg. Tekstur buah durian yang masih mentah cenderung masih keras, Lur. Tapi ini malah pas banget dimasak. Kalau duriannya sudah mateng, dagingnya bakal lembek. Jadi saat dimasak akan mudah hancur. Potong daging durian yang mentah ini menjadi ukuran yang lebih kecil. Khusus biji durian yang masih sangat muda tidak perlu dibuang. Sementara yang agak tua dibuang bijinya karena sudah terlalu keras. Durian mentah ini nggak mengeluarkan bau yang tajam seperti durian yang sudah mateng. Teh Inem sudah mulai menyiapkan bahan lain dan bumbunya nih, Lur. Namanya gulai, ya wajib pakai santan. Pilih kelapa tua supaya rasa kuah gulainya semakin gurih.
Kalau untuk bumbu halusnya terdiri dari kemiri, kunyit, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ulek sampai halus yo. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak. Kalau sudah mulai harum, tambahkan daun salam dan serai. Setelah mulai bumbu layu dan matang, barulah tuang santannya. Bu, duriannya nih, Bu. Oh iya dong. Kalau kuahnya sudah mendidih, baru masukkan daging buah kadu atau duriannya yo. Untuk tambahan sayuran hijau, Teh Inem menambahkan daun melinjo. Semakin enak iki rasanya lur. Masak selama setengah jam sampai bumbu meresap ke daging buah kadu. Jujur karo aku lur, kalian ngiler toh ngelihat gulai kadu khas Pangandaran ini? Aku duluan makan yo lur. Lezat banget lur. Yang ini malah sensasinya berbeda. Daging duriannya lembut, bumbunya meresap, kuah gulainya juga jos gandos. Lur, aku lagi di Desa Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini Pak. Itu Endel. Pak, di sini yang ada pohon resahnya sebelah mana, Pak? Oh, pohon resah itu saya. Untung ada Pak Benny. Aku jadi bisa cepet dapetin tanaman resah. Oh, ini pohonnya, Pak. Iya ini pohonnya. Iya, Lagi buah banyak lagi. Iya lagi buah banyak ini. Pak, minta buahnya ya, Pak ya. Monggo silahkan. Mau buat iwel-iwel, Pak. Oh iya iya. Orang sini menyebutnya resah, tapi ada juga yang menyebutnya hangasa. Resah biasanya tumbuh di hutan-hutan yang lembab. Resah ini masuk dalam suku jahe-jahean lur. Buah resah biasanya tumbuh bergerombol di pangkal batang. Unik yo. Pak, ada pohonnya lagi di mana, Pak? Oh ada, yang sebelah sana. Oh, ini Pak. Ya. Sebentar ya. Resah ini kalau di Tiongkok dan Filipina dijadikan sebagai bahan campuran obat loh lur. Resah dipercaya bisa untuk mengobati batuk, sariawan, hingga panas dalam. Sudah banyak, Pak. Pak, udah ya, Pak ya. Makasih ya, Pak ya. Makasih Endel. Iya sama-sama. Mbak, rasanya segini cukup, Mbak? Oh cukup ndol, onja ono dhisik. Oh, ya, Pak. Kita harus kupas, buang kulitnya karena bagian dalam resah lah yang bisa dimakan. Ketika dikupas, langsung tercium aroma wangi khas resah. Di dalamnya terdiri dari biji kecil, mirip dengan biji selasih yo. Hari ini resah akan kuolah jadi kue tradisional khas Banyuwangi, yaitu iwel-iwel. Aku juga sendirian masaknya. Ada Mbak Min dan Mbak Eva yang bantu aku. Kelapa parut dan irisan gula merahnya lagi disiapin tuh lur. Mbak, ini Mbak rasanya udah dikupas, Mbak. Oh ya wes kayak gini. Jukuk tepung sing dimbokne ndek mburi, ya. Oh, ya, Mbak. Perlu campuran tepung untuk membuat iwel-iwel. Biasanya iwel-iwel diberi tambahan biji mutiara ataupun biji selasi. Mbak, ini Mbak tepungnya, Mbak. Oh ya ndol kayak gini. Sidik-sidik ae.
Tapi kali ini biji mutiara dan biji selasinya akan aku ganti dengan buah resah. Campurkan resah dengan tepung dan kelapa parut. Jangan lupa tambahkan sedikit garam biar rasa iwel-iwel semakin gurih. Iwel-iwel ini akan dibungkus pakai daun pisang, Lur. Bentuk daun pisang menjadi kerucut seperti ini, barulah diisi dengan adonan iwel-iwel. Tambahkan juga irisan gula merah di atasnya. Yang paling aku suka dari panganan tradisional, yo kalau dibungkus pakai daun pisang. Soalnya makanan jadi beraroma khas, harum, Lur. Dol, Ya, Mbak. iki kukusan, Dol. Oh, ya, Mbak. Lanjut, kukus iwel-iwel selama 20 menit. Jangan lupa, saat dikukus, dandangnya udah harus dalam keadaan panas yo. Iwel-iwel sudah matang nih, Lur. Aku udah gak sabar buat icip-icip, Lur. Ada rasa manis dari gula merah, ada rasa asam juga dari buah resah, ada rasa segarnya juga, Lur. Jangan kepo ya, Lur. Tak kasih tahu wae. Aku lagi membuat tuturus atau bambu untuk menopang tanaman. Bambu harus dipotong dan dibagi jadi 6 ruas. Tapi tergantung besarnya bambu juga yo. Gundul. Yo, elangnya aku yo. Golek lawuh. Golek apa, Kang? Oh, iya. Lek, Kang Ewan golek langsung ya. Oke, monggo. Ulat bambu biasanya hidup bergerombol dalam rongga bambu. Ono suarane kok. Cara ngetes ada cinglung atau enggak di dalam bambu tinggal didengar suaranya. Wah, ketoke ono iki. Langsung dibuka wae ruas bambune yo. Bener toh? Ada ulat bambunya. Mas, ono sak omahe, Mas. Wah, Mas. Wah, kes lu. Wah, iya iki. Wes jadi. Ulat bambu iki sebenarnya larva dari ngecat yang hidup di ruas bambu. Biasanya menjadi buruan para kicau mania alias pecinta burung kicau. Gunane sebagai penambah nutrisi untuk burung. Tapi ulat bambu juga bisa diolah jadi makanan yang enak, Lur. Untung ora ketemu sampean. Iya, Mas. Padahal aku anune ora obo lho. Jangan ke rapuh ke itu. Iya, pangan ulet. Ini tak golek kono neh yo. Iya, iya. Walah, di sini kok rapet banget pohonnya. Mesti tak cari carane manjat. Aku harus hati-hati, Lur. Soalnya di sebelah ada jurang.
Kalau salah sedikit ataupun bambunya tidak kuat menopang, bisa celoko iki. Sebenarnya ada ciri-ciri bambu yang ditinggali cinglung. Salah satunya ruas bambunya kelihatan lebih pendek dibandingkan ruas bambu lainnya. Sing penting di sekitar ruas harus tertutup rapat. Kalau ada lubang, biasanya ulatnya sudah tidak ada. Sip, sepertinya sudah cukup iki. Mendingan langsung cepat dibawa pulang wae iki. Aku juga sudah mulai lapar. Ulat bambunya jangan langsung dimasak loh yo. Harus dicuci dulu sampai kotorannya keluar semua. Setelah bersih, cinglung dicampur bumbu halus. Kemudian digoreng. Ojo lama-lama gorengnya. Sing penting sampai kering bagian luarnya. Katanya sih mau diolah jadi sop sinerek, salah satu olahan khas Magelang. Wah, mantep iki. Ciri khas sop sinerek pakai kacang merah, lur. Untuk bahan lainnya ada wortel, kentang, kubis, seledri, daun bawang, bawang merah, bawang putih, garam dan lada putih. Untuk bumbu sop, haluskan bawang merah, bawang putih, lada putih dan garam. Kalau wortel, kentang dan kubis dipotong-potong wae yo. Bebas ukurane. Sing penting enak kalau dikunyah. Jangan lupa seledri dan bawang daunnya. Dul, piye? Ya, Wis Mbak. mateng. Udah, pas matang ini, Mbak. Ya wis sik, tak masakke sope ya. Oh, iya, Mbak. Tinggal masak semua bahannya. Tumis bumbu halusnya. Kemudian tambahkan air. Tunggu sampai mendidih yo. Lalu masukkan kacang merah dan kentangnya. Kalau sudah mulai empuk, tambahkan wortel dan kubis. Sekarang giliran seledri dan bawang daun yang masuk yo. Tunggu sampai mendidih. Sop sinerek iki sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Katanya dulu tentara Belanda sering memasak snat atau sop kacang polong yang biasanya dimakan dengan roti. Tapi namanya juga lidah Jowo. Karena susah mengucapkannya, jadi yang muncul kata sinerek. Terakhir, masukkan cinglungnya yo lur. Gak usah terlalu lama, biar tekstur cinglung masih terasa. Akhirnya jadi juga sop sinerek cinglungnya.
Enak kita iki. Aroma gurihnya bikin perut tambah keroncongan. Ayolah, langsung dimakan sop sinereknya. Udara dingin gini, makan sop jos tenan iki. Gak ada lawan pokoknya. Wah, mantep ya. Ternyata ulat bambu bisa jadi makanan alternatif yang enak dan bergizi yo.